Halo semuanya, kembali bersama gue Edwin dalam Opsiana Podcast episode ke-20. Oke, episode 20 kali ini gue kembali rekamannya di outdoor karena gue ada sedikit urusan di luar, jadi gue gak mungkin ngelakuin rekaman di rumah dalam beberapa hari ini. Jadi gue sempat-sempatin di waktu kosong gue seperti sekarang buat rekaman podcast. Apalagi ada berita yang lagi hot-hotnya nih, jadi sayang banget kalau nggak gue angkat ke dalam podcast kali ini. Dan by the way, gue kan pernah bilang gue mau buat tutorial tentang konsep meniru atau konsep ATM. Tutorialnya lagi dalam progres, cuma memang gue agak kesulitan. Satu, buat materinya. Dua, ternyata gue mulai mengalami masalah dalam membuat videonya. Karena kalau mau upload ke IGTV ternyata ada format-format yang harus gue ikutin. Jadi gue masih menyesuaikan aja. Gue usahain sih minggu depan udah ada tutorialnya di IGTV. So stay tune aja. Dan terus pantengin Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia. Nah, sekarang balik lagi ke podcast. Di episode 20 kali ini gue pengen membahas sebuah studi kasus. Sebenarnya studi kasus ini gue buat cukup mendadak ya, karena gue baru dapat beritanya, langsung tuh gue cari artikel-artikel tentang berita ini yang berhubungan lah intinya, lalu gue coba membuat asumsi-asumsi, lalu gue coba tulis di semacam skrip gitu lah, poin-poinnya yang bakal gue bahas di podcast kali ini. Jadi tuh gue baru tahu berita ini kemarin. Jadi pas itu gue lagi nugas gitu, tiba-tiba teman gue datang. Win, ada berita baru nih. Berita apa sih? Jadi kalian pasti tahu perusahaan sosial media yang belakangan ini baru menutup servisnya atau menutup layanannya, yaitu Pet. Buat yang nggak tahu Pet itu apa, Pet itu adalah perusahaan teknologi yang punya produknya itu adalah sosial media. Nah, sosial media itu namanya Pet. Pet sendiri itu sosial media yang sifatnya private, di mana kita itu bisa sharing cerita atau stories yang pengen kita sharing kepada orang-orang yang memiliki koneksi dengan kita. Dan yang gue tahu adalah koneksi di Pet itu dibatasin sampai 150 orang kalau nggak salah. Permasalahan yang membuat gue pengen bahas topik ini adalah karena tiba-tiba aja gitu mereka mengeluarkan semacam berita bahwa mereka akan menutup layanannya. Meskipun ya mereka itu baru ngasih infonya tanggal 17 September kemarin dan benar-benar baru menutup resmi layanan mereka itu bulan Oktober nanti 2018. Tapi tetap aja menurut gue kabar ini terlalu cepat gitu. Kalau dibandingin sama Uber kemarin, Uber itu kabar mereka pengen diakuisisi udah lama, udah ada isu-isunya. Lalu barulah tahun ini mereka itu keluar dari Asia Tenggara. Setidaknya mereka punya waktu yang lama untuk menutup layanannya di Asia Tenggara. Sedangkan Pet ini jeda waktunya hanya 1 bulan sampai layanan mereka itu benar-benar tutup. Dan tutupnya itu untuk seluruh dunia, artinya benar-benar nggak ada lagi itu yang namanya Pet. Belum lagi, Pet itu bukan perusahaan yang bisa dibilang baru, mereka itu udah pemain lama ya. Bahkan bisa dibilang mereka itu adalah saingan langsungnya dengan Facebook. Karena dari banyak artikel yang gue baca, kompetitor yang disebutkan bersaing cukup ketat dengan Pet itu adalah Facebook, meskipun Pet itu dari jumlah pemakainya kalah jauh dari Facebook.
Gue bukan pengguna pet, bukan pencinta pet, tapi gue pernah sempat dulu itu install pet, lalu gue uninstall lagi. Kenapa? Karena pet itu bisa dibilang aplikasi yang cukup boros baterai saat itu. Tapi yang pasti gue tetap memperhatikan ya perkembangan sosial media, apalagi saat itu teman-teman gue aktif banget pakai pet. Pas itu kalau nggak salah tahun 2015, semua teman gue main pet tuh, update status lagi di mana, lagi ngapain. Gue mah cuma diem-diem aja, kan gue nggak sempat pakai pet saat itu. Makanya gue cukup kaget ketika gue dengar berita bahwa pet akan mulai menutup layanannya mulai dari tanggal 17 kemarin sampai bulan Oktober, tanggal 18 Oktober 2018. Yang menjadi masalah di sini adalah pet itu sekali lagi dia itu kan pemain lama. Bisa dibilang udah 8 tahun. Mereka itu mulai tahun 2010 dan sekarang 2018, artinya 8 tahun mereka udah terjun di bidang teknologi ini. Belum lagi nih, mereka juga udah banyak ya dapat investasi dari berbagai macam investor. Dan juga target pasar mereka itu udah secara global atau internasional. Awalnya tuh gue kira mereka itu cuma menutup layanan di Indonesia doang, tapi ternyata dia menutup layanan benar-benar secara keseluruhan gitu. Padahal ya kalau dibandingin dengan sosial media yang lain, fitur-fitur yang ditawarkan pet itu bisa dibilang fitur-fitur yang cukup relevan di masa sekarang. Buktinya apa? Buktinya banyak yang niru tuh. Bahkan kompetitor terbesar dia tuh Facebook menerapkan stories di Facebook, di Instagram, bahkan di WhatsApp. Artinya kan dari segi fitur justru inilah fitur yang diinginkan oleh orang yang ada di sosial media saat ini. Berarti dari segi produk, pet itu nggak punya masalah. Oke, kalau masalahnya bukan di produk, mungkin masalahnya dari tempat lain. Coba deh kita lihat dari sejarahnya dulu. Gue udah ngerangkum nih sejarahnya dari pet secara singkat pada jelas. Jadi pet itu mulai pada tahun 2010, tepatnya bulan November, di mana mereka mulai dengan investasi dari angel investor. Lalu, di tahun yang sama mereka dapat funding atau investasi lagi sekitar 2,5 juta US dollar dari berbagai venture capitalist dan juga investor. Nah, di tahun 2011, bulan Februari, mereka dapat lagi tuh investasi sebesar 8,5 juta US dollar. Dan uniknya lagi nih, di bulan yang sama, di tahun yang sama, mereka itu menolak akuisisi dari Google. Tahu nggak sih akuisisi dari Google untuk pet itu pada tahun 2011 itu berapa? 100 juta US dollar. Lu bayangin tuh. Cuma dalam waktu 1 tahun, kurang malah, bisa mendapatkan penawaran dari Google dengan nilai yang sebesar itu. Lalu pada tahun 2014 dapat lagi tuh pendanaan dari venture capitalist, salah satunya dari Indonesia yaitu Bakri Group. Mungkin inilah cikal bakal kenapa pet bisa booming di Indonesia, karena di tahun 2014-nya ada investor Indonesia masuk, dibantu disebarkan ke masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 2015-nya pet dibeli oleh perusahaan messenger Korea, yaitu perusahaan Kakao. Pasti pada tahu lah Kakao Talk. Nah, mereka itu ngeborong pet. Dan buat yang nggak tahu nih, salah satu alasan kenapa pet itu dibeli oleh Kakao karena Indonesia. Loh, kok bisa sih karena Indonesia? Jadi tuh, pada tahun 2015 ya sebelum dibeli, pet itu udah punya jumlah base user yang cukup banyak. Meskipun belum bisa mengalahkan Facebook, cuma jumlah base user pet itu paling banyak ada di Indonesia. Jumlahnya sampai 4 juta user. Artinya apa? Artinya perusahaan Kakao saat itu udah punya rencana ingin merambah pasar Indonesia dan memanfaatkan pet untuk memuluskan jalan mereka. Dan memang sih pada tahun 2015 itu pet benar-benar booming di Indonesia. Belum lagi ya, pasti pada ingat tahun 2015 itu juga ada iklan dari Kakao Talk di beberapa televisi swasta.
Lalu pada tahun 2018 akhirnya mereka memutuskan untuk menutup layanan mereka. Begitulah kisah Pet selama 8 tahun ini. Dan memang dalam perjalanan Pet selama 8 tahun itu, mereka itu sering tersandung dengan kasus privacy. Jadi banyak user yang merasa tidak nyaman karena Pet itu menggunakan atau bisa dibilang mengambil data dan informasi dari user yang bersifat privacy. Dan masalahnya ya, katanya mereka itu mengakses informasi ini tanpa izin dari user. Makanya bisa dibilang ini pelanggaran. Nah, dari sejarah yang udah gue sebutkan tadi, gue bisa berasumsi sedikit ya bahwa mungkin nih penyebab Pet itu menutup layanannya karena mereka itu mulai kehilangan pangsa pasar terbesarnya, yaitu Indonesia. Kok bisa sih Pet itu kehilangan pangsa pasar di Indonesia? Ya mungkin karena salah satunya itu karena sifat Pet itu kan yang private social network, dimana lu cuma bisa punya teman dengan jumlah teman yang sangat terbatas, yaitu 150 orang kalau nggak salah. Ya kalau lu mau buat bisnis 150 orang feedbacknya berapa gitu loh. Lalu kalau gue punya teman lebih dari 150 orang gimana? Masa gue harus ngapus temen gue yang lama gitu? Mungkin ketika di awal-awal itu pas Pet baru masuk, orang banyak yang pakai karena fiturnya. Cuma ketika udah mulai berjalan cukup lama dan orang-orang yang menggunakan Pet itu mulai mencapai batasnya yaitu 150 orang, mereka bakal merasa bahwa kok cuma dibatasin begini sih? Apalagi ya kalau nggak salah itu pengguna Pet paling besar tahun 2015 angkatan gue, berarti itu udah masuk generasi milenial, men. Dan balik lagi, milenial itu senang berinteraksi dengan banyak orang, dan lu ngebatasin interaksi itu sebanyak 150 atau nominal lainnya membuat mereka nggak bebas. Nah, disitulah celah yang dimanfaatkan oleh Facebook dengan mengeluarkan stories. Tapi pinternya lagi mereka tuh nggak ngeluarinnya di Facebook, karena mereka tahu anak-anak milenial itu kebanyakan nggak mainnya di Facebook. Jadi mereka ngeluarinnya di mana? Di Instagram. Bener-bener platform yang bersaing dengan Pet untuk kalangan para millennials. Nah, itulah mungkin penyebab kenapa Pet bisa kalah persaingan dan berakhir dengan menutup layanannya sampai sekarang. Karena kompetitornya dapat memanfaatkan fitur yang serupa dengan semaksimal mungkin dan juga dengan strategi yang lebih tepat. Kalau ngomongin tentang fitur yang serupa lalu dengan strategi berbeda, gue jadi teringat ya, temen gue pernah mengeluarkan teori. Jadi temen gue itu bukan orang komputer sih, cuma dia sering banget ngikutin berita-berita terbaru tentang teknologi dan komputer. Dia bilang kalau seandainya kalau lu berbisnis di bidang teknologi itu, jadi pionir kadang-kadang punya resiko. Yaitu ketika lu menjadi pionir, lu itu harus berinteraksi langsung dengan masalah sosial yang akan lu selesaikan. Dan lu menerapkan solusi yang sebenarnya kalau dibilang berhasil itu belum 100% terbukti. Lalu lu menghadapi berbagai masalah, berbagai macam tantangan, lalu lu mulai menciptakan fitur-fitur untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu terbuktilah bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan dengan solusi lu. Tapi tiba-tiba muncullah kompetitor yang menciptakan fitur serupa tanpa perlu melewati tantangan-tantangan seperti yang pionir rasakan. Kemudian mereka itu menambahkan value berupa kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh pionir. Dan biasanya kelebihan-kelebihan itu yang menjatuhkan pionir tadi. Kan sedih ya udah berjuang mati-matian tapi akhirnya malah dia yang runtuh gitu. Tapi ya mau dikata apa lagi ya. Namanya juga persaingan dalam dunia bisnis kejam. Tapi balik lagi ya, nggak semua pionir itu berakhir seperti itu. Banyak juga tuh pionir yang malah menjadi nomor satu karena mereka itu adalah yang pertama dan cuma mereka yang bisa menerapkan solusinya. Misalnya kayak Gojek. Nah, itu kan pionir tuh.
tapi tetap bisa bertahan dan malah sampai sekarang berkembang pesat. Tokopedia juga seperti itu. Gue cukup salut ya dengan kehadiran Pet, karena Pet itu salah satu sosial media yang menerapkan konsep storytelling. Gue kalau ngelihat teman-teman gue pakai Pet, gue bisa melihat runtutan kegiatan mereka, lalu runtutan kegiatan teman-teman yang seolah-olah itu sebuah cerita. Dan konsep ini itu sangat relevan di zaman sekarang, apalagi kalau kalian sering ikut seminar, kalian sering lihat influencer, pasti sama-sama menerapkan storytelling, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana cara kita menceritakan bisnis kita, bagaimana menceritakan kehidupan kita. Itulah yang menarik dan menjadi inti penggunaan sosial media zaman sekarang. Lalu hal yang lain yang membuat gua salut juga kepada Pet adalah karena mereka itu tetap bisa bertahan melawan kompetitor mereka, meskipun kompetitor mereka itu menerapkan fitur yang serupa. Padahal banyak ya perusahaan-perusahaan lain atau startup-startup lain yang fiturnya itu awalnya unik, lalu ditiru oleh kompetitor mereka, lalu akhirnya mereka jatuh. Misalnya kayak InstaLive. Ketika InstaLive itu muncul, aplikasi-aplikasi broadcast live streaming juga mulai banyak yang hilang. Tapi pas Instastories keluar, Pet masih bisa bertahan tuh sampai 3 tahun ke belakang, sampai tahun 2018 ini. Makanya bisa dibilang Pet itu cukup tangguh dalam persaingan bisnis. Jadi salam perpisahan buat Pet. Terima kasih karena telah menjadi salah satu pionir sosial media yang menerapkan konsep storytelling. Mungkin sosial medianya sekarang udah mulai tutup dan sebentar lagi nggak ada, tapi konsep itu akan tetap bertahan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi terima kasih banyak Pet. Good luck. Oke, itu aja sih dari gua. Jadi opsi ada di tangan kalian. Bisnis itu mirip dengan manusia. Ketika manusia meninggal, maka manusia itu meninggalkan nama. Tapi ketika bisnis itu mati, mereka meninggalkan konsep dan value serta kenangan yang akan diingat oleh semua orang. Sekian dari gua, Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.